Bagi trik ya bagaimana mengatasi gulma pada tanaman hortikultura dan juga cara melakukan pemupukan tabur tanpa dengan jalan tajuk supaya pupuk itu tidak hanyut kentir ya kalau ada hujan deras. Nah, makanya simak. Nah, ini tanaman saya terong lalap, usianya sudah 18 hari setelah tanam. Sudah saya lakukan pemupukan 1 kali usia 10 hari. Pupuk pertama juga menggunakan Posca subsidi ya. Nah, triknya untuk pemupukan pertama, nah itu kan sebelum tanam kita buat lubang tanam dengan cangkul seperti ini. Ini kan ada bekas cekungan. Ya, cekungan cangkul. Nah, kita pupuk di cekungan itu, jadi pupuk juga tidak keluar dari bedengan ya, jadi tidak perlu tajuk. Nah, bisa dikasihkan langsung ke sini ya, kurang lebih jarak 5 cm, 4 jari. Nah ya, jadi pupuknya tidak akan keluar dari ini cekungan ini. Nah, sekarang ini saya mau melakukan pemupukan sekaligus mengatasi gulma ya, mengatasi gulma. Nah, cuman untuk saat ini gulmanya ini taruhlah ini sudah setengah meledak ya, sudah telat kita kasep karena kemarin itu di hari-hari Idul Fitri ya, jadi banyak kesibukan Idul Fitri dan juga tanaman yang lain, mengurus tanaman yang lain, jadi agak telat. Nah, seharusnya itu kalau sudah seperti ini kita melakukan dangir istilahnya ya, mengatasi gulma, pembersihan gulma ya. Cuman untuk saat ini dengan melihat kondisi yang seperti ini, nah yang pertama kita lakukan pembersihan gulma di jalur atas, di gulutan atas ya. Nah, seperti itu yang sudah saya lakukan penyiangan. Nah, sebelumnya untuk melakukan pemupukan itu ada 2 versi. Yang pertama ya, kita pupuk tabur tanpa kocor. Nah, ini pupuk yang sudah saya siapkan, pupuknya hanya Posca subsidi ya, Posca subsidi, enggak macam-macam. Ini ala-ala petani cilik ya, kita modal sederhana ya, tapi hasil insya Allah luar biasa lah. Nah, jadi kita lakukan sebelum pembersihan gulma, kita pupuk terlebih dahulu ya. Nah, ini kurang lebih setengah sendok makan lah ya. Nah, seperti ini usia 18 hari ya, pupukan kedua. Nah, setelah dilakukan pemupukan langsung kita nanti lakukan penyiangan dengan cangkul ya, didangir. Nah, ini nanti pupuknya ini nanti akan ketimbun oleh tanah dengan cangkul di sekeliling ini tadi ya, seperti halnya itu sudah saya siangi gulmanya. Nah, untuk yang paret ini kita biarkan dulu ya, kita biarkan dulu, kita fokus ke gulutan di bawah-bawah tanaman terong ini. Karena apa? Melihat kondisi yang seperti ini, kondisi yang sudah agak telat ya kasep. Nanti yang di paret ini suketnya, ini suket lulangan ini ya, suket lulangan. Kalau bahasa di tempat saya ini suket jengkangan ini kalau ditarik langsung jengkang wongnya ya. Nah, nanti kita semprot saja, kita spray dengan herbisida khusus untuk rumput lulangan ya, jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, setelah gulutan ini nanti kita selesai menyiangi, maka tahap selanjutnya itu kita melakukan perbaikan paret. Rumputnya sudah disemprot, sudah hampir mati, kita lakukan perbaikan paret, dinaikkan ke gulutan. Itu juga salah satu cara untuk menekan tumbuhnya gulma kembali ya, dengan syarat yang lebih bagus itu jangan sampai terjadi ledakan gulma ya. Jadi sebelum gulma meledak itu harus dipertamakan ya, kui mau ya, pembenahan paret untuk menimbun
ke atas gulutan. Itu sudah salah satu penekanan gulma tumbuh itu. Nah, kemudian versi yang kedua, kawan-kawan ya, pemupukan ini itu bisa dilakukan setelah penyiangan ya. Nah, seperti halnya ini pemupukannya sudah saya lakukan setelah penyiangan. Nah, ini ya pupuknya itu, ini Posca ini gitu. Nah, kalau versi kedua ini, jadi setelah melakukan penyiangan langsung kita susulkan pupuk di sini. Tujuannya apa ya, manfaatnya karena tanah ini kan pori-porinya membuka semua ya kan, doker-doker ini. Jadi ketika hujan dia ini langsung masuk ke dalam tanah, ke akar gitu ya. Jangan sampai kedahuluan hujan setelah penyiangan. Kalau keduluan hujan, maka posisi tanah ini sudah akan tertutup lagi pori-porinya ya. Seperti nah ini akan tertutup halus seperti ini, makanya pupuk itu bisa bleber ya, bleber keluar dari gulutan. Tapi kalau seperti ini, masih seperti ini ya, setelah penyiangan langsung kita pupuk di sini, maka walaupun hujan deras, pupuk akan langsung meresap ke dalam tanah karena pori-porinya ini kan sudah doker-doker kan ya, buka semua. Itu versi yang kedua. Nah, di situ ya. Nah, makanya selama ini ya kami selalu berani tanam itu tanpa menggunakan mulsa tanaman hortikultura ya, baik cabai ataupun terong ataupun tomat dan lain-lain, karena kita punya trik ya, punya trik. Mungkin kalau dipikir-pikir kalau mengatasi gulma itu dapat menghabiskan biaya banyak, tapi kalau dengan trik ya biaya tidak masalah ya, tidak ada biaya. Ini lahan saya ini saya tanam itu 2700 meter ya, 1/4 hektar lah, lebih sedikit, lebih 200 meter. Itu saya tanpa pekerja ya, ini nanti saya tanpa pekerja hal seperti ini. Paling cuma 2 orang istri saya itu ya. Jadi 2 kali berangkat, 2 hari berangkat itu selesai untuk mupuk dan langsung penyiangan di gulutan ini gitu loh ya. Oke, lanjut ya untuk pemupukan yang ketiga nanti ya, dengan jalan seperti ini. Setelah dilakukan perbaikan paret, dinaikkan, langsung disusul pupuk. Jadi pupuk nanti tidak akan keluar dari bedengan, dan gulma itu akan juga tertekan ya, akan bisa ditekan dari tanah yang dinaikkan ke paret. Dengan jalan nyangkulnya itu harus agak dibalik ya, cangkul melemparnya ke atas dibalik. Nah, seperti itu kawan-kawan. Ini saya tanam ya tanggal 10 bulan 4 ya, bulan 4 tanggal 10. Sekarang tanggal 28 bulan 4 ya, tahun 2026, habis lebaran 2026. Harganya wow. Nah, cuman gara-gara ya memang ini lahan bekas tanaman cabai, jadi kemarin itu cabai nunggu selesai dulu habis ya, makanya kemarin cabai saya itu langsung saya cepatkan habis dengan memberikan JPT mempercepat matang buah ya. Kemarin itu tidak usah perlu takut, sekarang itu banyak sekali harus tanam itu dengan mulsa. Kalau nggak pakai mulsa itu nggak hidup, nggak panen. Omong kosong, itu omong kosong. Tergantung kita masing-masing, cara kita menanam masing-masing. Kalau punya cara, punya trik, ya mudah-mudahan kita pasti berhasil ya. Jadi ini terong lalap merek Kenari, usia 18 hari ya, pemupukan 1 kali 2 kali ini. Oke, gitu saja ya kawan-kawan. Nah, itu ya, sampai ke sana. Sampai ketemu lagi ya, sayonara. Terima kasih yang sudah mendukung.